Hai, selamat datang di podcast catatan musik saya, sesi review. Di kali ini, saya akan membahas tentang Squier Affinity Telecaster, tapi untuk yang produksi tahun 2021. Tapi untuk reviewnya saya tidak akan melihat fisik, melainkan saya melihat dari informasi yang ada di internet. Kenapa saya melihat dari informasi yang ada di internet? Karena menurut saya itu sudah cukup mewakili. Dan di sini saya akan menambahkan beberapa opini saya dan beberapa informasi yang saya ketahui sebelumnya mengenai spesifikasi, detail spesifikasi, dan kita lihat aja nanti gimana ya. Mungkin ada detail-detail menarik yang dibuat oleh Squier Affinity tahun 2021 yang cukup pantas untuk dianggap sebagai perbaikan kualitas yang sangat baik. Oke, untuk spesifikasinya sendiri Squier Telecaster Affinity Series. Kalau dilihat sini ada 21 fret ya, ada 21 fret dengan ada 4 pilihan warna. Ada 4 pilihan warna, ya ada yang sunburst, ada yang apa nih? Butterscotch blonde kayak klasik Telecaster ya. Kemudian ada juga yang Lake Placid blue. Ini yang lagi keren-kerennya di zaman-zaman sekarang nih, warna-warna kayak gini nih. Menarik nih warnanya. Kemudian ada juga yang berwarna Olympic White. Ini juga salah satu warna klasik ya, Olympic White, 21 fret. Kemudian untuk fretboardnya sendiri dia menggunakan Indian Laurel. Kalau yang penggantinya rosewood, atau dulu biasanya pakai ebony. Kalau untuk beberapa gitar-gitar yang keren biasanya pakai ebony yang hitam, ebony atau rosewood, tapi karena sudah terbatas ya mungkin ya, dan adanya larangan, ini sekarang pakai Indian Laurel. Secara motif Indian Laurel menarik juga nih motifnya nih, keren juga. Tapi secara suara nanti kita lihat ya. Ya kalau secara warna sih gak terlalu hitam banget dan tidak berserat yang ada garis-garis kayak rosewood ataupun ebony. Tapi seharusnya kalau udah dipilih mungkin memiliki kontur kekerasan yang menyerupai ya, mendekati atau ya 50-50 lah, sama-sama gitu, mirip-mirip sama-sama dengan rosewood ataupun ebony. Nah sekarang kita lihat dari gambarnya dulu. Kalau dilihat dari gambarnya oke banget nih, oke. Bodinya sih masih seperti dari depan, masih seperti Squier Telecaster pada umumnya, dengan single cut dan model yang sangat umum lah ya. Ini model di sini umum ya, seperti Telecaster pada umumnya. Terus kita mau lihat dulu nih, saya mau lihat dari headstock masih ada string T-nya, jadi untuk mencegah stringnya tidak keluar dari nut ini saya juga suka sih, bagus, saya nyaman untuk gitar-gitar jenis Telecaster ini, sangat membantu. Kalau mau upgrade pun bisa ya, bisa ada beberapa jenis string T yang harganya juga nggak mahal-mahal banget, paling sekitar rentang antara 15.000 sampai dengan 50.000. Tapi yang 5.000-an juga banyak pilihan sih itu kalau mau upgrade-nya seperti apa. Tapi ada juga kalau yang mau beli yang versi branded banget ya lumayan. Cuman yang menarik nih, coba kita lihat. Dia di sini menarik. Wah, asik nih. Dia ternyata udah pakai jenis vintage nih. Jadi tuning mesinnya udah vintage yang bisa kita masukin ke dalamnya. Kalau untuk pengalaman saya pribadi dan yang saya rasakan selama ini untuk jenis gitar dengan Telecaster gini, kalau Telecaster ataupun Stratocaster ya, kalau dia pakai yang model vintage, secara sustain lebih dapat dan secara crunchy-nya lebih dapat. Jadi lebih twangy-nya enak. Tapi yang paling berasa sih di sustainnya lebih panjang, karena dia ngunci banget kan, di sustainnya lebih panjang. Ini nutnya juga kayaknya varian baru nih, nanti kita lihat. Kalau dilihat dari serat maple untuk necknya juga bagus ya. Kalau menurut saya sih, mungkin kalau sering nonton video-video pemotongan kayu gitu di YouTube juga, ini biasanya serat-serat kayak gini didapat di sisi perempatnya lah ya, seperempat bagian luar. Jadi tingkat kekeringannya cukup lumayan oke, walaupun tidak sekering dengan neck-neck yang gitar-gitar di harga high end-nya ya.
tapi ini udah oke sih. Sering waktu juga dia akan kering sendiri. Kemudian kita balik lagi ke bodinya, apalagi yang berubah, dia tetap dengan dua single coil Telecaster yang pasti ini pasti bridge-nya twangy dan di sininya soft gimana gitu, mid range gimana. Asik sih buat main-main jenis all around sih. Kalau untuk Telecaster bisa all around, tergantung kita settingnya gimana. Kalau di bridge, saya dulu sempat nggak terlalu suka dengan bridge Squier Affinity karena dia stringnya masih ke belakang sini nih. Tapi kalau yang sekarang sih, kalau dilihat-lihat ya, oke, bridge-nya sudah masuk lewat body nih, udah asik nih. Bridge-nya masuk lewat body, kayak udah Telecaster yang high end ya. Jadi ya udah lumayan deh. Kalau dia masuk lewat body ditambah dengan tuning mesin yang vintage, sustainnya udah oke nih. Jadi kita ketika beli ini udah nggak perlu ngupgrade yang signifikan ya. Biasanya kan harus ngupgrade dulu, bodinya dibikin dulu, dibolongin dulu supaya bisa masuk ke belakang buat nambah sustain. Kemudian tuning mesinnya diganti ke yang jenis vintage. Tapi ini di Telecaster Squier Affinity Telecaster 2021 dia udah memfasilitasi itu. Jadi oke, salah satu weak point di Telecaster seri sebelumnya yang stringnya masih harus lewat belakang sini, lewat belakang bridge. Kenapa sustainnya bisa lebih panjang? Karena kalau dia masuk lewat body stringnya, resonansi dari bodinya sendiri juga berasa tuh. Akhirnya suaranya nggak hanya pure dari bridge aja, tapi bisa dari bodinya. Jadi ketika sustainnya digerakkan, yang bersinggungan ada banyak hal. Jadi bodinya jauh. Ketika bodinya mendapat getaran, suara kan getaran ya. Ketika bodinya mendapat getaran, dia akan menghantarkan ke pickup dalam bentuk getaran juga. Nanti kita lihat pickupnya pakai jenis apa. Karena jenis pickup juga berpengaruh terhadap getarannya. Bagian belakangnya menarik nih. Kita lihat pertama bagian belakang di bagian bodinya. Begitu membuka gambarnya langsung tergoda oleh bodinya. Nah, bodinya ternyata sekarang udah punya contour shape. Di sininya udah ada konturnya, kontur untuk mengatasi gejala-gejala perut-perut yang agak gendut atau para gitaris-gitaris yang jarang olahraga. Jadi konturnya makin enak nih. Ini juga memberikan kenyamanan ekstra ya, kenyamanan ekstra ketika kita lagi main sambil duduk atau sambil berdiri kemudian mau ngelit yang harus ngeliat fretboard. Dengan kontur bulu seperti ini makin enak gitu di badan kita, nggak terasa ganjel. Karena beberapa Telecaster kalau bukan orang-orang yang mencintai Telecaster dan menikmati Telecaster, biasanya akan merasakan ada sedikit ganjelan gitu, jadi nggak nyaman. Tapi dengan ada kontur body seperti ini, Telecasternya jadi modern nih. Udah berasa kayak Strat, tapi masih bisa dapat sound Telecaster. Sedangkan untuk neck jointnya dengan body masih sama ya, masih bolt on. Oke, ini masih bolt on. Dan ya masih ada nyikunya dikit sih, tapi ya nggak apa-apa. Kalau beberapa gitar yang generasi baru kan di sini udah dibikin shape ya, jadi kita bisa mengakses jangkauan fret yang lebih luas. Cuman karena ini cuma 21 fret, ya nggak masalah juga sih. Toh kita hanya sedikit orang yang akan bermain shred di sini gitu kan. Tadi truss rod juga kalau kita lihat di neck, dia dari depan ya, dari kepala neck. Jadi ketika kita mau ngelurusin gitar, kita harus sedikit mengendorkan di senar nomor 3 dan nomor 4, kemudian kita bisa putar truss rodnya. Memudahkan sih, asik. Oke, sekarang kita lihat spesifikasinya. Thin and lightweight body. Oh, dia sekarang udah berani ngeklaim kalau ini cenderung lebih tipis dan lebih ringan. Nah, ini bener kan, dia udah bilang string through body bridge. Jadi bridge-nya, stringnya, snare-nya udah masuk lewat belakang body. Jadi udah oke nih. Kemudian slim and comfortable sih, shape neck profile. Berarti neck-nya ini sangat nyaman. Kalau neck C ini cenderung nyaman untuk kita melakukan chord, untuk bermain lama. Misalnya kita reguleran lama, ini oke nih dengan neck C. Jadi nggak capek di tangan kita. Ini speknya. Bodinya poplar. Wow, pantesan dia udah bisa bilang ringan ya, karena sekarang dia pakai poplar. Kalau yang Squier dulu-dulu kayaknya bukan poplar deh. Mungkin basswood atau beberapa piece alder
jadi nggak satu piece atau two piece atau three piece, tapi biasanya beberapa piece. Normalnya sih biasanya antara 5 sampai 7 piece alder gitu ya. Nah, sekarang dia udah pakai poplar. Wah, ini asik sih, ringan. Kalau secara suara juga nggak terlalu signifikan ya berbeda. Oh, kalau yang purist tone wood yang bisa ngedengar tone wood sih, umumnya bilangnya kalau suara poplar itu lebih ke mid ya. Jadi di mid tapi bukan mid high. Kalau kayak S dan alder kan dia agak mid high. Jadi suara tuangi dari bodinya emang berasa. Kalau poplar ini masih di mid gitu. Kalau mahogany kan kalau kita ngerasain dia ada di mid low ya, mid low. Jadi untuk sustain dan untuk yang high distortion pakai mahogany atau basswood itu mid low juga, itu dapat suaranya, dapat banget, jeng gitu, enak banget tuh. Neck material maple, oke, udah sama. Kemudian neck shape-nya C shape yang tadi udah diobrolin, nyaman untuk buat nge-chord lama. Oh, ini dia. Nut materialnya pakai synthetic bone. Jadi dia, kalau dulu kan kita selalu berpikir bahwa nut dari kayu, dari bone itu, dari tulang itu cenderung memberikan sustain yang lebih panjang dan memberikan clarity yang lebih jelas untuk senar. Tapi ini udah pakai synthetic bone ya, mungkin mirip-mirip. Oh sebentar, body finishnya gloss polyurethane. Nah ini body finishnya ya, ini untuk mengatasi, biasanya untuk mengatasi jenis-jenis kayu yang bukan high quality ya, untuk mengatasi kayu-kayu yang standar ya, kayu-kayu yang standar gini, bukan jelek juga, yang standar poplar, dia akan pakai gloss polyurethane, bikin kayunya nambah keras aja gitu. Sedangkan necknya dia pakai satin urethane. Oke, jadi dia nggak ngegloss banget kayak polyurethane yang bisa untuk ngaca, tapi ini kalau satin ya masih ada glossinya untuk kelihatan mewah ya. Tapi kalau satinnya sih ini nyaman di tangan ya, jadi udah nggak perlu lagi buka-buka cat lagi yang glossy kayak gitar sayur, tapi ini udah nyaman. Oh, gloss urethane headstock face, untuk di headstocknya dia pakai yang glossy supaya kelihatan mewah ya, wajar, seperti pada gitar mahal lainnya juga gitu kok, banyaknya pakai satin belakangnya, kemudian glossy depan di headstock face nya doang. Scale lengthnya 25,5 inch ya, oke, sama, berarti tidak terlalu berat untuk bending. Kemudian fingerboard radiusnya pakai 9,5 inch. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau udah dengan C-shape kemudian ditambahin 9,5, sebenarnya udah mirip-mirip neck modern ya. Jadi untuk nge-chord enak, untuk bending enak, untuk sedikit nge-stret enak kalau bisa ngaturnya ya. Kalau bisa settingnya untuk nge-stret juga enak nih. Ya kalau nggak bisa dikirim sini aja. Tapi nggak service ya, cuman setting aja. Fret size-nya medium jumbo. Oke, fret size-nya medium jumbo. Kalau dia pakai jumbo, sebenarnya lebih ringan ketika kita bermain cepat. Tapi karena ini segmennya adalah untuk bisa all around, jadi teman-teman yang reguleran atau yang bukan baru belajar sih, yang profesional pun mau nyari gitar dengan harga budget, udah cukup nih, udah oke. Kemudian kalau ditambah medium jumbo jadi nggak bikin capek. Note width-nya 1.650 inch ya, samalah. Crossroad oke. Bridge pickupnya keramik single coil. Udah pakai keramik dia, mungkin karena dia sadar ya kalau yang Squier Affinity sebelumnya kan suaranya terlalu mendem ya. Kalau bahasa Indonesia itu mendem, istilah gitarnya terserah, cuman suaranya agak mendem. Jadi butuh extra effort telinga gitaris untuk ngelakuin setting equalizer. Tapi ada plus minusnya juga. Kalau yang dulu kan dia pakai Alnico ya, Alnico 2 atau Alnico 3 gitu, atau mungkin Alnico 5 juga, saya nggak ngerti yang jelas jenisnya Alnico. Walaupun suara agak mendem, secara dinamikanya Alnico lebih oke. Secara dinamika Alnico lebih oke. Sedangkan untuk keramik ini harusnya sih suaranya lebih bright, lebih modern ya, bukan berarti cempreng, dia lebih bright, lebih twangy,
Ketika picking juga lebih kedengeran, jadi lebih sensitif. Tapi untuk dinamika, kalau misalnya kita mau main pelan cuma dengan picking, harus umumnya tidak terlalu sedinamis kalau pakai Alnico, karena ya dimana-mana senar itu dari bahannya juga ada campuran besinya ya, nikel dan besi gitu kan, ada Fe. Kalau dengan magnet pasti kan lebih oke ya magnet Alnico. Tapi kalau untuk mengatasi hal lain, kalau kita bukan purist dynamic tone, bukan pemain yang dinamik banget gitu, tapi all around keramik jauh lebih oke sebenarnya. Dia nggak mendem. Bridge dan DK sama-sama keramik nih. Oke nih harusnya secara suara dia jauh lebih bagus daripada ketika dia pakai Alnico. Tapi dengan lilitannya mungkin kurang oke. Harusnya dengan keramik dia lebih oke sih. Oke, tuning machine udah tadi. Sekarang kita coba dengerin suaranya. Suaranya ini udah saya buka juga langsung dari vendornya, kita dengerin dulu ya. Pertama yang mau saya pastikan adalah suaranya apakah tidak mendem lagi. Oke, salah satu masalah utama teratasi. Ya mantap, sesuai tebakan tadi. Untuk yang keramik, ini keramik masalah utamanya yang awalnya mendem ternyata di Affinity yang 2020 teratas itu suara mendemnya. Jadi dia harusnya lebih masuk di berbagai jenis musik dan lebih aman nih kalau coba dengar lagi. Oke, asik manis banget di sini. Oke, kalau untuk home recording dapat nih yang kayak gini, suara-suara kayak gini nih. Jadi kalau dulu kan setengah mati ya kalau pakai Squier versi lama untuk mixing dan segala macamnya. Untuk yang sekarang oke. Good job Squier, emang bener kayak yang diklaim sebelumnya kalau di Squier Affinity Telecaster 2021 ada begitu banyak perbaikan dan ternyata signifikan. Yang dulunya ketika mau beli Squier Affinity harus berpikir banyak upgrade dari tuning mesin, bridge, body yang disesuaikan untuk masukin string, kemudian suara pick up yang mendem, yang biasanya kita harus endingnya ganti-ganti pick up lagi ya, ganti-ganti pick up ya, naik kelas dikit lah masih dengan level itu. Masalah utamanya diatasin sama Squier, nyaman dengan yang versi 2021. Mantap.